dalam pandangan saya agenda keumatan itu ya harus sama, harus bersesuaian, harus berjalan seiring dengan agenda kebangsaan gitu. Karena antara umat dengan bangsa ini kan dua kategori yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Sekjen PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Mu'ti, kemudian Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Ma'mun Murad, dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama tentu saya pikir kita bicara ini ada beberapa tema utama gitu ya yang kita bahas. Tapi ternyata saya menyimak ini SKS-nya banyak sekali ya dari Pak Prof Mu'ti, kemudian Pak Ma'mun Murad ya tadi ya. Artinya memang hasil dari Muktamar Muhammadiyah dan juga Aisyah yang kemarin itu memang membutuhkan urung rembuk ya. Ada pertemuan-pertemuan untuk menurunkan ya, hasil-hasil pembahasan menjadi poin-poin yang bisa dikerjakan bersama-sama. Bukan hanya oleh Muhammadiyah, tapi juga oleh seluruh elemen umat dan juga bahkan seluruh bangsa. Itu yang pertama yang saya dapat sampaikan. Jadi saya sebenarnya sih dari tadi itu banyak mencatat, menulis itu yang disampaikan oleh Pak Prof Mu'ti itu banyak sekali dan itu semuanya penting gitu. Jadi mau dipilah-pilah juga susah gitu karena satu dan yang lain juga berjalin berkelindan. Beliau menyebut beberapa isu-isu keagamaan yang kemudian ada banyak sekali interseksinya dengan isu-isu kebangsaan juga gitu dan ya, itu tentu membutuhkan uraian yang panjang. Jadi saya lebih banyak tadi menjadi mustami dan saya Pak Prof Mu'ti, Pak Prof Ma'mun, saya terima kasih banyak hal yang dapat saya catat dan bermanfaat ya untuk kami juga di Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dan di organisasi-organisasi termasuk alumni Al-Azhar juga mencoba untuk mengeksersis apa-apa hal yang konkret yang bisa kita lakukan ya untuk menyikapi isu-isu kebangsaan, keumatan dan juga bahkan kemanusiaan. Dan tadi disampaikan oleh Pak Prof Mu'ti dan juga Pak Prof Ma'mun. Sebelum lupa saya ingin menyampaikan tahniah Pak Prof Abdul Mu'ti ya, yang kembali dapat amanah bersama Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir untuk memimpin Persyarikatan Muhammadiyah. Kita semua mendoakan ya, insya Allah dengan pengalaman, dengan kompetensi, dengan keseluruhan ya jaringan kebaikan yang sudah dibina selama ini, insya Allah dalam perkhidmatan yang baru, Prof. Haidar Nasir dan Prof. Abdul Mu'ti bisa terus menghela ya satu lokomotif besar yang bernama Muhammadiyah. Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, Pak Prof. Abdul Mu'ti dan Pak Prof. Ma'mun, kalau kedua beliau ini kan insider ya. Beliau ini pengurus teras dan juga tokoh Muhammadiyah. Jadi yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi itu sifatnya itulah hal-hal yang memang istilahnya prime resource bagi kita semua untuk mengetahui dinamika pemikiran, kemudian arah ke depan Muhammadiyah seperti apa. Nah, saya sebagai katakanlah outsider ya, seorang yang bukan anggota Muhammadiyah, tapi saya merasa dekat dengan Muhammadiyah ya, baik secara pribadi maupun juga secara keorganisasian. Saya ingin menyampaikan harapan saja. Gitu. Pertama, harapan mungkin bukan hanya saya ya, tapi juga banyak sekali elemen bangsa ya, apalagi elemen umat. Harapan agar Muhammadiyah ya, bisa tetap menjadi lokomotif perubahan untuk kepentingan bangsa dan kepentingan umat. Kalau kita lihat ya, kelahiran Muhammadiyah kan ada semangat purifikasi ya.
semangat reformasi, semangat untuk memurnikan, memperbaharui. Nah, tentu implementasi dari semangat ini akan berbeda dari waktu ke waktu. Ada lingkungan strategis yang berubah, ada juga isu-isu yang memang objektif yang kita hadapi yang juga terus berubah dari waktu ke waktu. Tetapi harapan kami tetap ya bahwa Muhammadiyah bisa menjadi lokomotif pembaruan ya untuk bangsa dan untuk umat. Karena itu saya betul-betul berharap ya apa yang tadi kita simak dari Pak Prof. Mukti dan Pak Prof. Makmun itu bisa diuraikan ya, bisa ditulis ya dengan lebih utuh, lebih detail sehingga kemanfaatannya itu dapat dinikmati oleh semua ya. Kan pemikiran-pemikiran yang berkembang di satu perhelatan organisasi yang sangat matang seperti Muhammadiyah itu saya yakin bukan hanya hasil dari proses intelektual ya, tapi juga proses spiritual, proses kontemplasi ya dari para tokoh Muhammadiyah yang juga merupakan tokoh-tokoh bangsa. Karena itu pada saat dimana kita sebagai bangsa ya seringkali karena banyak isu-isu ad hoc ya, yang hari demi hari kita digempur sehingga seringkali kita lupa tentang national interest kita. Apa sih kepentingan nasional kita yang utama hari ini? Saya dulu pernah diskusi ya dengan Dubes US yang lama sekali sudah mungkin 2 atau 3 dubes yang sebelum sekarang gitu ya. Tentang bagaimana Amerika itu bisa bertahan dan secara akumulatif dia bisa memperbesar kapasitasnya gitu sebagai satu bangsa yang kemudian berujung menjadi superpower ya negara adidaya gitu. Ternyata bahasa beliau adalah bahwa administrasi itu bisa saja berubah setiap waktu gitu. Partai yang memimpin bisa silih berganti di antara 2 partai besar yang ada, tetapi national interest kami tetap sama gitu. Dan national interest itu diajarkan sejak dari sekolah menengah, itu bahasa beliau ya. Artinya anak-anak muda Amerika ya sudah tahu national interest mereka apa gitu. Nah, ini yang mereka jaga bersama sehingga dinamika sekeras apapun ya dalam ranah politik praktis, kemudian juga dalam dinamika yang terjadi dalam suatu bangsa yang besar itu tidak kemudian mendegradasi ya kualitas bangsa Amerika itu. Mungkin menurut saya dari apa yang disampaikan Pak Prof. Abdul Mukti tadi kita bisa mencoba ya untuk melihat apa sih national interest kita sebagai satu bangsa. Tadi misalnya disinggung tentang problema ketimpangan kita ya. Jadi saya merasakan ini real ya. Termasuk ketika saya dapat amanah memimpin NTB selama 10 tahun ya. Seringkali ternyata agregat pertumbuhan ekonomi itu sangat tidak berbanding lurus. Ya. Bahkan bisa jadi berbanding terbalik ya, dengan pemerataan pembangunan. Jadi agregat dari pertumbuhan yang dihitung dari produk domestik bruto regional kalau di daerah atau nasional, itu kan ternyata kalau disisir ya atau ditelisik lebih dalam, ternyata kan tidak berbanding lurus ya dengan pemerataan peningkatan ekonomi bagi seluruh rakyat. Dan bahkan seringkali ya semakin terkonsentrasi ya, semakin tumbuh semakin terkonsentrasi. Contohnya ketika pandemi kemarin saya melihat ya bahwa ternyata pada saat banyak sekali masyarakat kita yang menurun kualitas ekonominya, kemudian juga pengusaha-pengusaha di daerah, gitu ya, pengusaha menengah, apalagi pengusaha kecil, bahkan yang agak-agak besar juga itu banyak yang kolaps. Ternyata itu kemudian mereka di take over oleh para pengusaha yang sangat besar. Gitu. Jadi pasca pandemi, usaha-usaha yang semula ada di katakanlah pengusaha daerah, pengusaha skala menengah, itu pasca pandemi ternyata terkonsolidasi menjadi bagian dari pengusaha, menjadi bagian dari aset pengusaha yang sangat besar. Nah ini
Ini perlu kita cermati menurut saya ya, karena dari semua isu dan diskusi ya terkait dengan banyak hal yang kita hadapi, kita kan pada akhirnya harus memilih mana yang merupakan biang-biang isu gitu, mana yang merupakan hulu dari beragam masalah di hilir sana. Nah, hulu itulah yang menurut saya ya itulah national interest kita untuk sama-sama kita selesaikan. Nah, kalau melihat misalnya yang disampaikan oleh Pak Prof. Mukti tadi ya, Muhammadiyah punya concern bagaimana politik yang ada ini tidak hanya mengejar nilai keterbukaannya, partisipasi demokratisnya, tetapi juga dia mampu menghadirkan apa ya output demokrasi yang esensial, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. Tadi bahkan ada disampaikan kita rupanya perlu juga ya, walaupun sudah demikian banyak paket undang-undang dan regulasi reformasi politik yang kita keluarkan, tapi rupanya belum cukup itu gitu. Termasuk diantaranya yang tadi disampaikan tentang parliamentary threshold, tentang presidential threshold, ya, yang memang merupakan concern dari banyak pihak. Nah, itu satu hal. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa seringkali di dalam pembicaraan tentang agenda keumatan, kita memisahkan yang kita sebut dengan agenda keumatan itu dengan agenda kebangsaan. Padahal dalam pikiran saya, dalam pandangan saya, agenda keumatan itu ya harus sama, harus bersesuaian, harus berjalan seiring dengan agenda kebangsaan gitu. Karena antara umat dengan bangsa ini kan dua kategori yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kalau kita bicara tentang bangsa Indonesia, ya kita bicara tentang demografi yang ada. Ketika bicara demografi yang ada, kita diperlihatkan dengan struktur demografi umat Islam yang sangat besar di Republik ini. Sehingga agenda-agenda keumatan itu harus sinkron dengan agenda kebangsaan. Karena itu saya setuju betul ya dengan tadi Pak Prof. Mukti yang menyandingkan selalu ya dengan antara agenda keumatan dan agenda kebangsaan. Di sisi lain kita melihat ada yang mencoba memisahkan ya, antara agenda keumatan dengan agenda kebangsaan. Jadi ketika ini dipisahkan, maka bisa jadi kemudian yang muncul ya adalah perasaan bahwa kemajuan bangsa bukan berarti kemajuan umat. Atau bahkan dengan kata lain, seringkali atau bisa ditangkap atau dipersepsi bahwa kemajuan bangsa itu ternyata di sisi lain adalah kemunduran umat. Nah, menurut saya ini perlu diselesaikan ya. Dan kita perlu membicarakan tentang umat adalah sebagai bagian dari bangsa. Gitu. Sehingga kalau bicara tentang agenda keumatan, ya itu juga adalah agenda kebangsaan. Karena kan realitasnya mau bicara tentang keumatan, kebangsaan, ya kemiskinan, ketimpangan, penguasaan sumber daya alam di kelompok yang sangat kecil, kemudian juga gap antara strata masyarakat yang masih sangat tinggi dalam konteks ekonomi, kemudian juga masalah keadilan hukum, itu kan sama saja gitu. Yaitu agenda umat, yaitu juga adalah agenda bangsa. Termasuk yang disampaikan Pak Prof. Mukti tadi tentang ketahanan keluarga ya, yang sekarang menghadapi gempuran luar biasa ya, termasuk kalau saya lihat ada gempuran yang sangat terstruktur ya untuk memaksakan ya, pemahaman misalnya LGBT untuk menjadi suatu pemahaman yang normal ya di dalam struktur sosial kita gitu. Nah, ini hal-hal yang menurut saya bukan hanya ya kita bicara tentang ancaman terhadap norma agama, tapi juga kita bicara tentang ancaman terhadap esensi kita berbangsa. Jadi saya setuju tadi bagaimana kita mengintegrasikan ya, atau membicarakan dalam satu tarikan nafas yang sama antara agenda keumatan dan kebangsaan dan tidak boleh kita pisah-pisahkan lagi. Terakhir saya berharap ya, ini harapan yang terakhir kepada Muhammadiyah. Kalau saya lihat ya dalam Muktamar Muhammadiyah kemarin kebetulan saya diundang oleh Prof. Mukti hadir di pembukaan muktamar ya.
ada sekian ratus perguruan tinggi, ada sekian ribu sekolah menengah, ada sekian ratus rumah sakit, dan sekian banyak amal usaha Muhammadiyah yang menunjukkan ya bahwa organisasi Muhammadiyah punya tradisi, ya tradisi keilmuan, tradisi idaroh, yaitu manajemen organisasi yang kuat. Saya berharap tradisi-tradisi yang baik ini juga bisa didiseminasi, dibagi kepada organisasi-organisasi Islam lain, elemen-elemen bangsa yang lain, supaya kita bisa maju bersama. Bahasa Pak Prof. Muti, Muhammadiyah tidak boleh asyik hanya dengan dirinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Guru atas penjelasannya. Lalu kepada Profesor Mukti dan juga Profesor Mamun ada tanggapan terkait penjelasan yang diberikan oleh Tuan Guru barusan? Sedikit saja penjelasannya mungkin. Saya nggak usah, cukup Prof. Mukti aja menanggapi. Baik, yang pertama saya menyampaikan terima kasih Tuan Guru atas masukannya. Dan memang kita berharap bahwa kerja-kerja Muhammadiyah ini kan juga masih banyak yang harus kita sempurnakan, dan banyak hal yang memang Muhammadiyah, saya setuju tadi, Muhammadiyah tidak bisa bekerja sendiri. Muhammadiyah ini akan bisa berkembang kalau kita juga bekerja sama dengan kekuatan ormas Islam, bahkan juga kekuatan seluruh bangsa Indonesia. Kami tentu saja masih banyak kekurangan dengan segala yang sudah kami capai. Dan karena itu, maka bagaimana kita bisa lebih intens lagi dan bisa membangun genuine friendship, gitu, persaudaraan yang genuine, ini memang perlu menjadi bagian dari agenda kita bersama di masa depan, ya. Sehingga kita dengan ormas-ormas dan organisasi Islam yang lain itu tidak hanya bertemu dalam press conference, tapi bisa lebih banyak bertemu dalam berbagai isu strategis yang tadi Tuan Guru menyampaikan, isu-isu ad hoc yang kadang-kadang memang sangat menyita waktu. Apalagi sebagian isu itu memang diciptakan untuk kepentingan tertentu. Dan kita begitu sibuk dan habis energi merespon isu yang sangat silih berganti seiring dengan ya kemajuan teknologi digital itu. Yang kedua, memang sebenarnya isu-isu yang kami sampaikan itu keseluruhannya adalah bagian dari isu keislaman sebenarnya, kalau kita boleh jujur. Hanya klasifikasinya lebih menekankan pada sisi fokusnya. Walaupun ya kita tidak bisa mengatakan misalnya masalah ketahanan keluarga itu masalah populasi saja, itu juga masalah agama juga, gitu. Tapi memang kita melihat bahwa titik tekan itu menjadi bagian dari agenda bersama, karena itu bisa lintas agama, bisa lintas partai politik. Nah, kalau isu-isu keislaman mungkin ya isu keagamaan, keumatan mungkin memang kita selesaikan sebagai bagian dari domestic affair internal umat Islam. Nah, isu-isu yang lainnya tentu menjadi bagian dari concern kita bersama-sama, karena saya setuju yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi bahwa masalah umat juga menjadi masalah bangsa, dan masalah bangsa itu juga menjadi masalah umat. Ini menjadi bagian penting dari bagaimana umat Islam itu menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Nah, perasaan atau sikap muatonah ini memang harus menjadi bagian dari concern kita bersama-sama. Sehingga sangat disayangkan misalnya ketika ada ormas Islam tertentu yang dia tidak merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, sementara mereka itu hidup di Indonesia, bahkan mereka kemudian malah mengembangkan misalnya paham-paham tertentu yang tidak memperkuat keindonesiaan, tapi justru malah memperlemah keindonesiaan itu. Nah, karena itu maka komitmen kebangsaan dan komitmen keumatan, bahkan kemanusiaan ini memang harus menjadi bagian dari agenda kita bersama-sama, dan Muhammadiyah tentu saja siap bekerja sama dengan siapapun, dengan pihak manapun, karena sesungguhnya Muhammadiyah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari pihak-pihak yang lainnya, tanpa bekerjasama dari pihak yang lainnya. Nah, pengalaman kami selama ini ya memang kami ini menjadi organisasi yang memang harus
lebih inklusif lagi. Muhammadiyah harus lebih inklusif lagi. Ini penting kami tekankan karena inklusivitas itu menjadi kunci untuk kita bisa menjadi organisasi yang dengan amal usahanya dan dengan dakwahnya itu menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kami misalnya Tuan Guru di NTB itu baru membangun 2 rumah sakit ya pasca gempa itu di Lombok Utara dan di Lombok Timur. Ini juga tidak lain karena ada dukungan Pak Gubernur juga tentu saja, karena berbagai proses itu tidak bisa kami lakukan kalau tidak ada dukungan dari pemerintah dan sahabat-sahabat di NW sebagai komunitas muslim terbesar di Nusa Tenggara Barat misalnya. Dan kami terus berusaha mengembangkan itu. Insya Allah nanti Pak Gubernur 2 rumah sakit kita di Lombok Utara yang dibantu oleh PWM Jawa Tengah dan Lombok Timur yang dibantu PWM Jawa Timur itu nanti akan punya mobil ambulan sehingga statusnya akan meningkat dari klinik menjadi rumah sakit. Mudah-mudahan ini juga bagian dari kita melayani. Syukur kalau ada juga kerjasama dengan Perindo, barangkali Perindo bisa bantu somehow gitu sehingga nanti program bisa terus berjalan gitu. Kira-kira begitu tanggapan saya. Terima kasih. Ya, baik Profesor Mukti. Selanjutnya kepada Profesor Makmun untuk menanggapi pernyataan dari Tuan Guru. Saya kira saya nggak usah, Mbak. Okay. Baik, kalau dari Tuan Guru sendiri ada yang mau ditambahkan barangkali? Saya pikir cukup ya, alhamdulillah. Intinya adalah kami ya ini sebagai Ketua Harian Nasional ya Partai Perindo ya tentu dengan sangat menghormati ya Khitoh Muhammadiyah yang telah dipedomani oleh Jam'iyah Muhammadiyah, tetapi kami berharap Muhammadiyah bisa memberi kesempatan yang sama kepada seluruh kekuatan politik ya termasuk Partai Persatuan Indonesia untuk bisa bersinergi ya di dalam kebaikan, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dalam membangun Indonesia dan membangun umat. Itu saja harapannya Pak Prof. Mukti dan Pak Makmun. Terima kasih. Itu di banyak struktur perinduan kader-kader Muhammadiyah yang terlibat di situ. Terima kasih Prof. Ditambah Prof lagi. Ya, Sekjen Perindo itu mantan Ketua Umum IMM di banyak provinsi juga banyak, jadi Muhammadiyah buka pintu lah, kita open door. Open door untuk siapapun, bahkan kami juga nanti mudah-mudahan kalau ada waktu bisa juga pengurus baru PP Muhammadiyah ini bersilaturahim dengan partai-partai politik. Ya, mudah-mudahan ada waktu lah supaya relasi kami dengan partai politik ini lebih cair lagi, karena bagaimanapun juga sekali lagi Muhammadiyah berpendapat bahwa peran dan posisi partai politik itu sangat penting. Tidak mungkin ada demokrasi tanpa partai politik. Dan tentu saja partai politik juga tidak akan bisa kuat tanpa komunikasi dengan civil society seperti Muhammadiyah dan organisasi yang lainnya. Sehingga komunikasi politik itu saya kira menjadi bagian dari kita mengambil peran sehingga tidak terjadi overlap. Saya seringkali mengkritik misalnya ada partai yang bergaya ormas, tapi ada ormas yang bergaya partai gitu. Kami ingin supaya peran-peran itu tetap menjadi bagian dari division of labor lah. Jadi kami yang ormas ini biarlah kami tetap menjadi ormas, tapi yang partai ya tetap juga sebagai partai, sehingga kami ini di Muhammadiyah khususnya itu tidak nanti terlalu banyak sibuk berkomentar mengenai politik praktis. Kalau ada komentar ya paling ya lewat para pengamat politik Muhammadiyah seperti Pak Rektor ini pengamat politik Muhammadiyah yang populer. Ini namanya masuk 39 Tuan Guru, jadi untuk nanti menjadi ketua majelis atau pimpinan strategis di Muhammadiyah, saya kira cukup kuat Pak Rektor ini. Pengamat politik yang mulai populer lah selain di kampus saya di UIN. Dan juga banyak pengamat politik yang sangat otoritatif. Saya kira begitu tanggapan saya. Terima kasih. Iya, baik. Sebagai organisasi Islam terbesar di tanah air, muktamar yang dihelat di Solo mudah-mudahan dapat mempertegas langkah-langkah strategis Muhammadiyah dalam memperkuat dan tentunya memastikan peranan Muhammadiyah di dalam dan luar negeri, dan juga sesuai dengan
cita-cita dari Muhammadiyah itu sendiri memajukan Indonesia dan juga mencerahkan semesta. Baik Bapak Ibu, selesai sudah diskusi publik fokus pembaruan Muhammadiyah pasca Muktamar